Subscribe ya, like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, Panglima Besar Pembela Tanah Air 1 Komando, dan juga selaku Presiden Partai Indonesia Mandiri yang walaupun ini masih dalam tahap proses. Saya di sini berbicara mengenai tentang penangkapan kembali terhadap Habib Bahar bin Smith hari ini, dini hari. Baiklah, saya akan sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada pemerintah bahwa saya secara pribadi sudah kenal dengan baik dengan watak Habib Bahar. Beliau adalah salah seorang warga negara Indonesia. Beliau adalah pemuda yang selalu berbicara tentang hak, yang selalu berbicara tentang kebenaran, yang selalu berbicara tentang membela rakyat, membela agama. Dengan karakter mudanya ini, suaranya sangat lantang untuk memberitahu kepada siapa. Di antaranya beliau ini juga mengkritik tentang tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian saat beliau Habib Bahar keluar dari penjara, saya datang ke tempatnya, dan bahkan saya sempat memberi sambutan tentang nasionalisme. Saya bahas nasionalisme. Ada beberapa alasan yang bisa saya tangkap, yang bisa saya cerna kenapa Habib Bahar dipanggil kembali ke penjara. Yang pertama, bisa jadi dari ceramah beliau. Yang jadi Habib Bahar malam itu ceramah, orang menganggap itu keras, tapi saya simak, saya lihat di situ tidak ada menghina seseorang, tidak ada. Yang saya tangkap ceramah Habib Bahar itu adalah yang kuasa itu Allah, yang raja itu Allah, di luar itu hamba. Itu yang saya tangkap. Saya sebagai barisan nasionalis dekat kepada seluruh ulama, kepada seluruh tokoh agama. Maka wajar saya sebagai barisan nasionalis mendatangi Habib Bahar ke tempatnya untuk bersilaturahmi. Jikapun dalam situasi wabah corona ini kami ada pelanggaran masalah PSBB, maka kami minta maaf kepada sahabatku rakyat Indonesia, dan khususnya kepada pemerintah. Kami minta maaf karena pelanggaran PSBB tersebut. Walaupun tidak sedikit pejabat yang melanggar PSBB, tapi ya itu biarlah. Ya jelas saya secara pribadi dan secara komunitas mau minta maaf jika ada pelanggaran PSBB di dalamnya. Tapi jika berbicara mengenai Habib Bahar,
saran saya kepada pemerintah, jika dikritik oleh siapapun, termasuk salah satunya Habib Bahar, jangan cepat panas, jangan cepat naik pitam. Habib Bahar itu masih sangat muda, karakternya masih menggebu-gebu. Kenalilah, datangilah. Kalau ada yang tidak senang, datangi, diskusi yang baik, yang benar. Saya kira Habib Bahar sangat memahami itu apa agama, etika, adab. Jadi masih bisa diajak berbicara tentang kebaikan. Jadi tidak perlu sakit hati. Saya ambil contoh. Kenapa saya ambil contoh dalam sambutan saya? Jika di masa lalu Bung Karno sang proklamator, Jenderal Sudirman, dan tokoh-tokoh lain, para ulama, diam saja di saat rakyat menderita, ada sebagian besar rakyat menderita, ya maka penjajahan akan terus berlanjut. Kenapa para ulama di masa lalu, tokoh agama di masa lalu itu melawan tirani, melawan kekuasaan? Karena banyaknya rakyat yang tertindas. Lah terus sekarang apa hubungannya? Oke, saya mau tanya, jika seorang yang ada di pemerintahan lebih memihak kepada tenaga kerja asing daripada ke tenaga kerja rakyatnya sendiri, itu apa namanya? Saya mau tanya dulu, apa namanya itu? Tenaga kerja asing itu digaji lebih tinggi, uangnya dibawa ke luar negeri. Ya, saya ulangi, tenaga kerja asing itu digaji lebih tinggi dan uangnya dibawa ke luar negeri. Tapi jika rakyat Indonesia yang digaji, uangnya akan berputar di dalam negeri, dia akan belanja, digunakan untuk belanja beras, belanja apa dalam negeri, dan barang-barang itu ada pajaknya. Pajak itulah yang dikumpulkan oleh negara. Pajak itulah yang digunakan oleh negara untuk gaji presiden, gaji wakil presiden, gaji DPR RI, gaji tentara, gaji polisi, gaji PNS, membelikan rumah dinas, mobil dinas, motor dinas kepada pejabat dari rakyat itu, bukan dari rakyat tenaga kerja asing. Ini sahabat. Jadi saya minta dan kepada pemerintah, kalau kalian dikritik jangan langsung panas dingin. Tuh, kalau nggak siap mimpin, mundur. Kamu itu jadi penguasa karena ditunjuk. Kamu jadi penguasa politik karena dicoblos. Kamu digaji dari pajak rakyat. Kalau kamu tidak mau diberikan pemasukan, tidak mau dikritik, bahkan kau penjarakan orang yang mengkritik kalian, bubar aja negara ini. Kami muak dengan seperti itu. Seenaknya. Saya beri pesan kepada kalian yang lebih cinta kepada tenaga kerja asing daripada rakyat Indonesia. Pesan kepada kalian, umurmu tidak abadi, kita semua, tapi namamu akan dikenang sebagai pengkhianat di bangsa ini. Dan terakhir, saya mengajak kepada seluruh sahabatku, kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada siapapun, mari kita tetap
mengkritik pemerintah kita, tapi harus diberi solusi. Beri solusi dan hindari kebencian, hindari fitnahan, hindari membuat hoax. Jika ada kebijakan pemerintah yang baik, kita dukung. Jika ada kebijakan pemerintah yang kurang baik menurut kita beri masukan dan beri solusi. Pertanyaannya, jika pemerintah tidak mau mendengarkan solusi, oke, di sini kan ada wakil rakyat. Wakil rakyat kita itulah yang memberi solusi. Pertanyaannya, jika wakil rakyat kita tidak mau, oke, tandai mereka, tandai orangnya, tandai partainya semua. Tidak perlu kita bentrok sesama anak bangsa. Jika masih diberi umur yang panjang, jika masih diberi kesempatan untuk masuk ke politik, kita bentuk wadah kekuatan politik yang baru. Kita lahirkan pemimpin yang berpihak kepada kita dan seluruh rakyat Indonesia. Ini saja sahabatku, penekanan atau kesimpulan bahwa penangkapan kembali Habib Bahar dan dimasukkan ke dalam penjara akan membuat Habib Bahar semakin mulia di mata Allah, semakin dicintai oleh pengikutnya, dan pengikutnya akan terus bertambah. Karena apa? Ini adalah sesuatu kekeliruan yang dilakukan. Seharusnya jika ada kesalahan, ada kekeliruan, datangi baik-baik, duduk, bicara. Bukan langsung seperti itu. Ini mengingatkan tentang sejarah-sejarah di masa lalu, sejarah pemimpin di masa lalu. Banyak yang dipenjara, banyak yang diasingkan, bahkan dibunuh. Tapi mereka bahagia. Sedangkan orang yang menyengsarakan orang-orang seperti itu, dia akan sengsara akhiratnya, bahkan dunianya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Dan tetap semangat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.